Video ini adalah video untuk lu semua yang mau hoki dalam hidup. Gue beberapa kali ngobrol sama kenalan gue dan ngomong tentang orang-orang yang lagi sukses dan lagi berhasil. Tapi nggak sedikit dari mereka ngomong kalau misalnya orang yang sukses atau orang yang berhasil itu karena mereka hoki. Dan gue yakin banyak dari kalian pasti banyak yang sering mikir kayak gitu. Jawabannya adalah bener. Ada kemungkinan mereka sukses karena mereka hoki. Tapi yang banyak dari kalian nggak tahu di sini adalah hoki itu bisa dibuat. Dan kadang banyak dari kalian nggak akan pernah bisa hoki sampai kalian bener-bener paham beberapa konsep untuk kalian bisa bikin hoki kalian sendiri di hidup kalian. Karena banyak orang sukses itu juga bikin hoki mereka sendiri sampai mereka bisa ada di titik sukses. Jadi buat kalian yang pengen hoki dalam hidup, pengen ngerti gimana caranya kalian bisa bikin hoki kalian sendiri dalam hidup ini supaya kalian bisa sukses, supaya kalian bisa berhasil, kalian perlu nonton video ini dari awal sampai akhir. Karena di video kali ini gue bakal share gimana caranya supaya setiap dari kita itu bisa bikin hoki kita masing-masing, supaya kita bisa memperbesar chance kemungkinan kita untuk bisa berhasil di suatu bidang. Karena beberapa hal tentang hoki atau keberuntungan di hidup ini itu juga berpengaruh dari pilihan-pilihan kita di hidup. Buat kalian yang pengen hoki di hidup ini, kalian harus tahu 3 fakta untuk setiap orang yang pengen bikin hoki mereka sendiri. Yang pertama-tama, mentalnya harus diubah dulu, mindsetnya harus diubah dulu. 3 fakta untuk setiap dari kalian yang pengen hoki dalam hidup. Yang pertama, hidup itu nggak seputar tentang mencari kebahagiaan, nggak seputar untuk senang-senang doang. Karena gue lihat banyak banget miskonsepsi yang dimana orang itu mikir hidup itu seputar untuk jadi bahagia, untuk jadi seneng. Padahal kalau misalnya kalian pengen berhasil, kalian pengen sukses, kalian nggak bisa cuma sekedar hahi. Akan sangat banyak ups and downs, akan banyak pain and suffering, rasa sakit dan penderitaan untuk kalian bisa ada di level atas. Karena sesimpel semua orang pengen sukses, tapi nggak semua orang itu mau bayar harganya. Kalau misalnya kalian mau sukses, tapi kalian masih mikir hidup itu seputar bahagia, seputar seneng-seneng, seputar santai-santai, akan sangat susah untuk kalian bisa sampai ke tujuan yang kalian pengen capai. Fakta kedua yang lu semua perlu untuk tahu kalau misalnya lu mau hoki dalam hidup adalah hidup itu seputar tentang bekerja dan menghasilkan value. Gimana maksudnya? Sesimpel hal-hal yang kalian pengen nggak akan langsung ada di meja kalian tanpa kalian usahakan. Kita coba tarik garis ke 100 sampai 1000-an tahun yang lalu. Kalau misalnya manusia mau cari makan, mereka harus mengusahakan dulu gimana caranya mereka bisa dapat makanannya. Mereka harus berburu dulu. Mereka harus siapin senjata untuk bisa berburu hewan atau berburu ikan. Mereka runcingin dulu senjatanya. Habis itu mereka tangkap, mereka berburu. Habis itu mereka masih perlu untuk kelola. Mereka perlu untuk nebang pohon, bikin api, terus baru bisa masak. Sama kayak zaman sekarang. Kalau misalnya kalian mau makan, kalian harus kerja dulu. Kalian mau dapetin apa yang kalian pengen, kalian harus usahakan dulu. Karena semua hal yang kalian pengen nggak akan ada di tempatnya secara otomatis dan harus diusahakan dulu. Itu kita tadi barusan bahas. Bahwa untuk kita survive aja, kita perlu untuk mengusahakan dan kerja keras. Apalagi kalau misalnya kalian pengen sukses, berhasil, dan impactful. Harga yang lu perlu untuk bayar itu lebih mahal dari sekedar lu cuma pengen untuk survive. Selanjutnya, yang lu perlu untuk paham juga adalah hidup itu seputar soal tanggung jawab. Setiap lu di sini, termasuk gua, itu dapat hidup sekali. 1 kali spin nggak tahu sampai umur berapa. Dan setiap dari kita harus tanggung jawab dengan hidup yang udah dikasih ke kita. Waktu yang dikasih ke kita, jangan sampai kita sia-siakan, kita habisin buat sekedar main HP, scrolling TikTok, scrolling Instagram, lihat cewek. Tapi lu perlu untuk hidup yang udah dikasih ke lu dengan sebaik-baiknya, dengan effort 100% dari awal lu lahir sampai lu meninggal. Karena lu cuma dapat one life, one spin, dan gak akan bisa diulang lagi. Begitu lu meninggal, ya udah, itu semua udah end, udah berakhir. Makanya selama lu masih hidup, selama lu masih ada kesempatan, lu perlu untuk hidupi hidup yang lu mau. Lu perlu maksimal setiap hari. Ada beberapa kebenaran yang orang-orang itu nggak sadar. Kalau misalnya, semua yang lu mau, kesuksesan yang lu mau, hidup yang lu mau, karir yang lu mau, orang lain itu juga mau. Tapi ada satu kebenaran, yaitu God rewards the one who tried their best. Tuhan bakal kasih reward ke orang yang bener-bener coba dan usahakan yang terbaik yang bisa mereka usahakan. Kalau misalnya lu tarik POV-nya ke POV-nya Tuhan ya. Misal Tuhan ngelihat banyak banget manusia pengen satu hal yang sama. Kira-kira menurut lu, Tuhan bakal ngasih ke siapa? Kalau misalnya cuma boleh pilih satu orang, pasti Tuhan bakal lihat siapa yang thankful enough, siapa yang cukup bersyukur untuk memanfaatkan waktu yang udah dia kasih, yang nggak pernah buang-buang waktu, yang nggak pernah nunda-nunda dan buang-buang potensi yang udah dia kasih. Mereka yang mengusahakan yang terbaik setiap hari, yang melakukan yang terbaik setiap hari, itu pasti yang akan di reward dibanding orang-orang yang pemalas, yang buang-buang waktu setiap hari, yang santai-santai, dan nggak pernah menghargai potensi yang ada. Dan lu semua perlu untuk paham juga, kalau misalnya dunia ini bekerja dengan sangat sederhana, sangat simple.
Karena banyak hal di dunia ini cuma seputar input dan output. Apa yang lu nggak kerjain, lu nggak akan tuai, lu nggak akan dapat. Tapi kalau misalnya lu usahakan yang terbaik, kemungkinan lu akan bisa nikmatin hasil dari kerja keras lu. Dan terakhir, gue bakal share ke kalian 3 tips, 3 cara untuk setiap dari kalian bisa hoki dalam hidup. Tadi gue udah bahas fakta-fakta apa yang lu perlu tahu, lu perlu telan untuk setiap dari lu bisa hoki dalam hidup. Sekarang gue bakal bahas 3 cara yang lu bisa lakuin supaya lu bisa hoki dalam hidup. Yang pertama adalah never miss a day, because sometimes you get lucky and you will never miss a lucky day if you try every day. Jangan pernah bolos atau santai-santai sehari pun. Karena kadang-kadang bakal ada hari-hari di mana lu bakal beruntung. Dan lu nggak akan miss hari-hari di mana lu bakal beruntung. Kalau misalnya lu coba setiap hari, lu nggak pernah absen, lu nggak pernah bolos. Selain compounding interest, selain progress lu digulung overtime, kalau misalnya lu nggak pernah bolos, nggak pernah absen, dan lakuin terbaik setiap hari, kadang-kadang ada hari-hari di mana lu bakal ketemu dengan orang-orang yang bakal ngubah hidup lu. Lu bakal ketemu dengan kesempatan-kesempatan yang akan ngubah hidup lu di sekali kesempatan dan momentum itu. Kalau lu nggak pernah absen, lu nggak pernah bolos satu hari pun, lu nggak akan pernah miss yang namanya lucky day. Lu nggak akan pernah miss hari-hari di mana lu bakal beruntung. Dan cara yang kedua untuk setiap dari lu bisa beruntung adalah lu perlu paham tentang konsep persiapan bertemu dengan kesempatan. Kesempatan, opportunity, itu akan selalu ada. Manusia akan terus punya kebutuhan dan keinginan. Dan uang akan terus mengalir. Tapi siapa yang akan bisa tangkap momentum atau uang yang berpindah dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Adalah orang-orang yang siap untuk tangkap momentum itu. Orang yang punya kapasitas cukup untuk bisa tangkap sebuah momentum itu. Karena kalau misalnya lu nggak punya kapasitas yang cukup, momentum itu akan lewat dan nggak akan masuk ke lu. Jadi lu perlu untuk persiapkan setiap hari yang terbaik diri lu. Lu upgrade skill lu, supaya begitu kesempatan datang, lu bisa tangkap kesempatan itu dan lu bisa ngubah hidup lu. Dan cara ketiga, atau cara terakhir, untuk setiap dari lu bisa bikin hoki di hidup lu sendiri, adalah selalu lakukan yang terbaik yang lu bisa lakuin setiap hari. Lu perlu untuk jadi yang terbaik di suatu bidang, di apapun yang lu kerjain. Karena semua orang, sesimpel kalau misalnya lu adalah yang terbaik di bidang lu, akan cari lu. Misal lu tailor terbaik, lu penjahit terbaik, lu bikin jas paling bagus satu Indonesia, lu punya media paling besar, kualitas jas lu paling bagus, orang-orang akan cari lu untuk bikin jas. Jadi bahasa simpelnya, untuk lu bisa jadi hoki, lu perlu untuk persiapkan diri lu sebaik mungkin. Lu upgrade dan lu improve kualitas dari apapun yang lu bikin. Dan jadi nomor 1 di bidang yang lu bikin, supaya lu bisa hoki di hidup. Karena banyak dari lu di sini, gue yakin nggak paham satu hal, adalah if you actually try your best, you cannot fail. Kalau lu bener-bener usahakan yang terbaik, lu terus improve diri lu jadi yang terbaik di satu bidang, akan sangat susah untuk lu bisa gagal. Selama progress lu bisa accountable, selama progress lu bisa terlihat. Contoh lagi, kalau misalnya lu waktu sekolah dulu pengen jadi ranking 1 di sekolah, ngalahin teman-teman lu semua. Gimana caranya? Adalah lu perlu untuk usahakan yang terbaik. Lu perlu cari cara-cara, gimana cara paling efisien untuk kerjain satu soal. Lu perlu latihan soal paling banyak. Dan lu perlu untuk fokus. Cara-cara ini adalah cara-cara yang bisa lu aplikasiin ke project lu, ke bisnis lu. Dan yang nggak kalah penting juga, yang terakhir, lu perlu untuk keep yourself accountable. Dan lu perlu untuk evaluasi setiap input dan juga output yang lu lakuin. Semakin cepat lu lakuin sebuah input, semakin cepat keluar outputnya. Dan semakin cepat lu bisa evaluasi untuk jadi lebih baik setiap harinya. Jadi itu tadi 3 cara untuk setiap dari lu bisa bikin hoki di hidup lu sendiri. Share kalau misalnya bermanfaat, and yeah, that's all.